Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin, teman-teman. Dan sebelum itu nanti akan saya update di awal mengenai ada event yang diselenggarakan dari Gate.io, teman-teman. Ini adalah salah satu exchange crypto juga, teman-teman ya. Jadi per hari ini ya, per pagi ini market hijau lagi ya. Kita bisa lihat nih, altcoinnya udah kembali lebih hijau. Dan tadi malam ini setelah rilis data CPI ada saya sampaikan update videonya gitu, teman-teman ya. CPI memang mengalami kenaikan ya, jawaban Jerome Powell juga belum dovish, teman-teman ya, masih template seperti biasa. Cuman ada satu good news yang nanti akan saya sampaikan yang membuat market hijau ya. Dan ya, first to all di sini dari Gate.io, teman-teman. Dia ini sedang mengadakan kerjasama nih dengan Oracle Red Bull Racing Team, teman-teman ya. Jadi ini udah berpartner, dan Gate.io ini sponsor dari Oracle Red Bull Racing Team di F1 ya, teman-teman. Ini merupakan salah satu kerjasama yang besar bisa dibilang, dan mereka ini sedang mengadakan event juga ya. Kita bisa lihat di sini adalah trading fair, teman-teman, dan kalian ini bisa memenangkan sampai 50.000 US dollar, teman-teman ya. Ini ada beberapa panduan caranya juga ya. Tentunya seperti di sini, trade-nya itu kalian harus menggunakan GT pair USDT nih ya, GT pair USDT, teman-teman. Nah, ini untuk periode eventnya ini dari 10 Februari sampai 17 Februari, cuman 1 minggu aja, teman-teman. Nah, di sini untuk partisipasinya kalian harus visit dulu activity page-nya ya. Nah, ini untuk GT pair USDT nih ya, Get token, teman-teman. Dimana Get token ini, wah ini lagi up ya. Ini adalah tokennya dari Gate.io, teman-teman ya. Nah, di sini ya untuk page-nya, setelah kalau misalkan kalian nanti klik ya activity page ya, kemudian kalian complete task to earn chance to smash golden age, teman-teman. Kemudian klik play button, select golden age, the crack open it, win the prize, teman-teman ya. Jadi di sini kalian untuk play ya, kalian harus selesaikan tasknya dulu nih, tuh ya, di sini tasknya. Jadi ada activity rules-nya, ini ada trading bonus ya, invite new friend, new user bonus ya, startup, let and earn ya, share to win tuh, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa persyaratannya juga. Nanti kalian bisa mendapatkan kesempatan, tinggal kalian klik aja play untuk kalian bisa nge-smash. Dan masing-masing di dalam telurnya ini itu berisikan hadiah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Adapun di sini untuk beberapa info tambahannya, teman-teman, seperti trading volume itu buy volume plus sell volume ya, dan lain sebagainya nih. Kalian bisa baca-baca lagi. Kemudian kita lihat ya di sini rulesnya, untuk user itu bisa mengkolek ya trading balls atau bola-bola trading ya, dan lucky balls, dengan kalian harus mengkomplitkan semua tasknya. Nah, tasknya itu ini nih, teman-teman ya, tuh ini kalau kalian klik ya ke arah sini gitu ya. Kemudian ya, ini user itu can exchange the ball for reward. Oke, berarti user itu atau kita itu bisa menukarkan bola-bolanya untuk sebagai atau untuk sebuah reward nih, untuk sebuah hadiah ya. 100 trading balls itu sama dengan $1, teman-teman ya. Di sini ada data 1 2 3 untuk trading bonus ya, up to 20 chance to smash golden egg every day, itu bahkan 20 kali tuh per harinya, teman-teman. Dan di sini ada untuk persyaratannya ya. Kemudian untuk kedua itu invite new friends, up to 50 new user can be invite, teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya ini untuk user baru, bonusnya nih untuk registrasi dan verifikasi. Kemudian kita lihat lagi untuk yang keempatnya, ini land and earn ya. Di sini untuk partisipasinya menangkan 2 kali peluang ya untuk join nih, tuh, teman-teman, untuk pertama kalinya. Kemudian ini startup, teman-teman ya, new startup participant will earn 2 chance bonus, jadi 2 kali peluang juga nih, teman-teman ya. Yang keenamnya di sini untuk share to win surprise reward ya. Jadi user share, jadi kalian itu bisa men-sharekan event ini ke teman-teman sekalian, teman-teman kalian ya, dengan link ya, dimana teman kalian yang berhasil di invite dan login ya ke event page-nya dan menyelesaikan event-event atau task yang ada,
itu mendapatkan reward nanti up to 50 $50 nih. Tuh untuk yang menginvite teman-teman. Ya, di sini kalian bisa lihat juga untuk orang atau teman yang berhasil di-invite. Contoh nih, kalian merge 5 orang untuk di-invite. Ya ini rewardnya $2. 20 orang ini $10, sampai 60 orang ini $50. $50 itu sekitar 700-800 ribu loh, lumayan banget teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa notes-nya juga yang perlu kalian baca-baca, nanti akan saya sharingkan ya di link deskripsi bawah video. Dan di sini untuk kalian bisa visit untuk websitenya, download aplikasinya, ya ada di Twitter, Telegram juga ya teman-teman. Nih, kemudian beberapa komunitasnya kalian bisa join juga, dan ya khususnya di Telegram kalian bisa masuk juga ke komunitasnya mereka. Yaitu sekilas info untuk eventnya Gate.io. Ya kalian bisa ikutan bagi yang berminat teman-teman. Oke. Next. Di sini ada good newsnya untuk market ya. Sebenarnya dari Trump ya, lagi-lagi ini datangnya dari Trump karena dia speak akan bertemu Putin untuk negosiasi lagi ya, terutama untuk perang dagang lah, untuk war di Ukraine juga, cuman concernnya adalah untuk perang dagang teman-teman ya. Untuk ini semua membuat market itu sentimennya positif ya, karena setelah kemarin CPI jelek pun ya market drop sedikit aja ya, masih satu aja, nggak kemana-mana. Berarti kan menandakan oke, market berarti bukan menunggu dari CPI, tapi dia lebih menunggu kebijakan Trump apa nih ya, karena terakhir kali yang membuat market merah dan hijau itu karena kebijakan tarif dagangnya Trump. Dan akhirnya ini dimunculkan Trump per beberapa jam yang lalu, dan ya untuk negotiation lagi, akhirnya market mereaksi positif dari hal ini. Jadi memang sekarang ini concernnya market itu lebih ke tarif dagangnya Trump ya, karena CPI orang-orang mungkin udah capek dan bosen juga ya. Donald Trump lagi, Jerome Powell masih ngomongnya gitu-gitu aja speaknya ya. Mau inflasinya naik, mau inflasinya turun, jawabannya template. Masih menunggu data, masih ini, masih itu gitu ya. Belum sesegera mungkin cut rate. Jadi ya bisa dibilang template aja, mau dia CPI-nya naik, mau CPI-nya turun, masih begitu-gitu aja. Dan faktor lain yang jauh lebih mempengaruhi market adalah kebijakan tarif dagang Trump, teman-teman. Ya, jadi ini bisa menjadi pintu awal tuh. Ya, pintu awal untuk ya at least sentimen positif ke market lah, sampai ya minimal sampai bulan ini selesai gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat untuk liquidity heat map-nya, di sini udah mulai banyak lagi ya yang melakukan sell short di 98.600-an sampai di 99.400-an dolar nih ya. Jadi waspada atau cukup diperhatikan, ini bisa aja ke visit teman-teman ya area tersebut. Dan untuk Bitcoin dominance secara daily, syukurnya ini masih sejalan untuk dia drop ya, makanya per pagi ini kita lihat altcoinnya lumayan ya. Bitcoinnya ini mulai rebound and sideways, meanwhile Bitcoin dominance ini mulai cenderung mengalami pelemahan ya. Cuman kita perlu lebih dari ini, at least satunya red candle lumayan besar yang menghantarkan altcoin itu lebih hijau lagi ya. Hopefully targetnya ini bisa kecapai di sekitar 59,6% teman. Cuman ya terdekatnya dia akan testing nih di EMA21 di sekitar 60,4 sampai 60,7% ya. Perlu diwaspadai di area krusial secara daily di area sini ya. Setelah kemarin juga sudah saya ada upgrade ya untuk Bitcoin dominance. Kemudian dari segi moon phase ya, full moon, untuk si Bitcoinnya juga bagaimana nih, kemarin ada saya update ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut untuk Bitcoin. Nah, Bitcoinnya sendiri bener-bener ketahan di trendline keramat ini tuh ya. Even tadi malam pun cuman bikin tail candle nih, testing di sekitar 93.900-an dan rebound lagi. Sekarang kita lihat adanya bullish engulfing temen secara daily, walaupun memang overallnya dia masih satu aja di sini. Jadi ya kita bisa harapkan expect ya, setelah adanya bullish engulfing, kemudian dari segi moon phase, kemudian juga dari sentimen positif dari Donald Trump, ini hopefully ya market ini bisa rebound lagi. Setidaknya defisit next area target nih 98.500 sampai $100.000. Itu dulu aja terdekatnya teman-teman ya. Meanwhile untuk Bitcoin dominance ini masih bisa melanjutkan penurunannya sampai sekitar area terdekat yang tadi sudah saya mention secara daily time frame-nya ya. Jadi so far belum ada banyak perubahan untuk dari segi Bitcoinnya. Meanwhile untuk kita lihat secara hourly time frame 4 jam ya, sini juga ketahan
bagus banget ya di area fresh demand time frame 4 jam. Kemudian di sini adanya trendline support nih ya, saya tandain dengan garis warna orange. Nah, saya tebalkan teman-teman di sini. Dan so far dia masih ketahan aja di high level yang sama nih kalau kita lihat. Ya, ini adalah high level yang sama dimana terakhir kali market ini up ya, sebelum akhirnya dia drop lagi setelah keluar atau rilis data CPI yang mengalami kenaikan. Jadi dia tes lagi di area yang sama, teman-teman bisa kita bilang juga ini menjadi resisten strongnya ya, dimana ini juga Fibo dari 0,3 ya, ini di range 98.170 sampai 98.600-an dolar. Ini menjadi concern saat ini yang dihadapi sama si Bitcoin, teman-teman. Meanwhile untuk syaratnya Bitcoin bisa up lagi adalah di sini ya, dia bisa mampu men-take out area ini, bahkan area tail candle terakhir pada 7 Februari ini mampu di take out, berarti dia harus mampu break di atas 100.180 dolar nih ya. Meanwhile ini terjadi adanya pullback ya, ini lebih probabilitasnya besar untuk Bitcoin bisa lanjut up lagi menuju next area target sampainya di sekitar 102 ribuan dolar teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini yang wajib sekali kita lihat untuk teman-teman yang nanyain gimana nih untuk Bitcoin kalau misalkan Bitcoin mau back to bullish lagi, at least untuk secara short termnya dan juga time frame kecilnya, ini dulu yang perlu kita lihat ya. Tapi selama dia belum mampu break seperti ini, maka probabilitasnya cukup besar untuk dia kembali bahkan ke 93 ribuan dolar ya. Jadi ini beberapa key level dan syarat untuk si Bitcoin mampu take out. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti lihat wah Bitcoin mampu take out di atas 100 ribuan, itu udah sign awal yang positif ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Cuman ya mungkin buat teman-teman yang melihat oke ini Bitcoin rebound masih oke ya. Yang penting dia belum dump, dia belum pump ya, teman-teman mungkin lebih concern ke Bitcoin dominance karena ini menjadi salah satu faktor penting untuk altcoin bisa lanjut rally. Dan sedikit tambahan sebelum saya mengakhiri video ini kalau kita lihat ya BNB ini dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan yang lumayan loh BNB. Kemudian kita lihat lagi untuk koin-koin yang masih satu jaringan atau satu ekosistem di selain BNB itu ada PancakeSwap juga nih, naik sekitar 37 sampai 40%-an ya. Dan juga adanya Baked juga kalau nggak salah teman-teman ya. Kita coba search dulu. Jadi apakah kali ini bisa kita bilang juga menjadi mana ya? Bentar ya. Bake ini Bakery token ya. Untuk Binance Season ya. Nih, kita bisa lihat nih tadi itu hit naik sampai 100% loh dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi ya kita lihat BNB dan Bake itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ketimbang altcoin lain. Jadi at least kalau misalkan market udah hijau royo kembali ya, ini bisa menjadi salah satu concern juga untuk Binance ecosystem mengalami kenaikan yang lebih signifikan setelah sekian lama ya Binance ecosystem tidak bangun dari tidurnya. Ya kemarin kan cuma sideways ngikutin arus Bitcoin masih di situ-situ harganya, dan ya sekarang bisa menjadi pertanda awal yang sangat-sangat bagus untuk Binance ecosystem bangkit kembali. Itu aja teman-teman dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan ya sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.